Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Perkenalkan, nama saya Resmi Kristanto. Perkenalkan, nama saya Deneng Edi Prabowo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Perkenalkan, nama saya Dian Rahman. Aku terdiam. Siapa lagi yang bakal bersuara? Tuntutan 18+17 itu sudah sebulan kan disentuh. Mereka pura-pura nggak dengar. Kita paham Faiz, tapi kita nggak bisa asal teriak. Poin tuntutan nomor 3, 7, dan 12 itu sensitif. Salah penyampaian aja bisa balik menyerang kita. Ini dari pengajian pasal dituntut 18 itu punya efek langsung ke kebebasan publik. Dan 7 tuntutan itu tambahan terkait ruang sipil itu makin mendesak. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Aku nggak tahan lihat mahasiswa lain out ngomong. Padahal yang dipertaruhkan masa depan kita sendiri. Kalau kita nggak bergerak sekarang, mungkin tuntutan itu bakal hilang seperti debu. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang merumuskan cara berusaha, Pak. Tuntutan 18+7 itu makin diabaikan dan mahasiswa makin resah. Beberapa pasal yang kami bisa mempengaruhi batas kewenangan lembaga. Kalau itu dipaksakan, hak publik bisa terancam, Pak. Kami nggak mau sejarah tahun lalu terulang tanpa hasil. Kami nggak mau jadi generasi yang cuma menonton. Kalian itu benar untuk peduli, tapi cara kalian itu salah. Kalian bicara dengan api, tapi menghilangkan strategi. Pak, ini bukan masalah kecil. Ini 18 tuntutan inti, 7 tuntutan perlindungan, 25 poin yang menentukan arah negara. Aku tahu kalian itu lupa sesuatu. Semakin tegang situasinya, semakin mudah kalian dipatahkan kalau dia rapi. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Kami sudah di titik di mana diam itu bukan pilihan. Kalian bersuara, tapi dengan kepala dingin. Harus pakai fakta tuntutan dan juga argumen. Pastikan publik paham kenapa 18+7 itu penting. Kita bisa perkuat tiap tuntutan, bikin ringkasan, bikin aturan, bikin dasar dan akademi, Pak. Selama kita tidak mundur, aku ikut. Itu yang Bapak ingin dengar, bukan teriakan tapi tekad. Ketika dialog panjang itu berakhir, satu pemahaman muncul dengan jelas bahwa perjuangan mahasiswa bukan hanya tentang menolak, tetapi tentang mengoreksi arah negara melalui pembacaan kritis terhadap pasal-pasal yang kini diperdebatkan. Di dalam 17 tuntutan utama, mereka menyoroti pasal-pasal yang berpotensi melebar jarak antara penguasa dan rakyat, pasal yang membuka peluang konsentrasi kewenangan, mengundurkan mekanisme check and balance, serta membatasi ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Lalu, melalui 8 tuntutan tambahan, mereka menegaskan kembali urgensi menjaga pasal-pasal yang menjadi fondasi kebebasan sipil, kebebasan berbicara, ruang berkumpul, dan hak masyarakat untuk mengawasi negara tanpa intimidasi. Salah satu pasal yang disoroti yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dengan sorotan mengenai kebijakan strategis sering disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna. Semua kritik itu tidak berdiri di ruang kosong. Ia berpijak pada nilai-nilai Pancasila yang menempatkan pada beberapa sila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menuntut perlindungan hak-hak warga, kebijakan yang tidak diskriminatif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang menuntut proses legislasi yang transparan, terbuka, dan melibatkan publik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengharuskan setiap kebijakan negara dilakukan untuk kepentingan rakyat, bukan segelintir pihak. Dari sini kita bisa belajar bahwa menjaga konstitusi bukan tugas segelintir orang, melainkan tanggung jawab kolektif.
bahwa setiap pasal yang hendak disahkan harus ditimbang bukan hanya dari sisi hukum, tetapi dari sisi etika bangsa, dan bahwa suara mahasiswa meski sering dianggap riuh justru menjadi pengingat bahwasanya demokrasi hanya dapat berdiri tegak ketika rakyat berani mengawasi jalannya.